Shalom Bapak Ibu, saudara kasih di dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur untuk kasih setia dan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap hari. Kita sudah menjalani aktivitas kita sepanjang hari dan hari ini kita kembali siap untuk beristirahat, menikmati kemurahan Tuhan dalam tidur kita. Di Australia, khususnya di Sydney, hari Kamis itu biasanya shopping night, karena hari-hari lain itu toko-toko itu tutup jam 5, jam 6 sore. Tapi kalau hari Kamis, mereka tutup sampai malam, paling tidak sampai jam 9. Dan bagi teman-teman, saudara yang tinggal di Sydney, mungkin saudara bisa sempat shopping di shopping night ini. Dan saudara bisa sudah berlelah mungkin beraktivitas dan shopping, lalu saudara siap untuk beristirahat. Dan saya tahu kalau di Indonesia, itu hari terasa panjang sekali karena toko-toko tutup paling biasanya jam 10 malam. Bahkan masih banyak toko-toko yang buka sampai larut malam. Apapun juga dan dimanapun juga kita berada, kita tahu Tuhan selalu menyertai kita. Dan hari ini kita masih belajar firman Tuhan sebelum kita tidur mengenai atribut Tuhan yang saya beri judul Tuhan semesta alam, yang dalam bahasa Inggris disebut The Lord of Hosts, Yahweh the host. Apakah maksudnya itu? Kita akan lihat. Itu muncul salah satunya di dalam Mazmur 24 ayat yang ke-10 yang dinyatakan demikian. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan yang dinyatakan sebagai The Lord of Hosts, itu kata host itu dalam bahasa Ibrani diterjemahkan Sabaoth. Sabaoth itu artinya armies atau menunjuk kepada tentara malaikat yang ada di surga. Dengan kata lain, Tuhan Yahweh itu sendiri adalah Tuhan bala tentara sorga. Dia pemimpin segala masukan malaikat yang ada di surga. Tentunya istilah The Lord of Hosts ini pertama kali muncul di dalam 1 Samuel pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Dan ini sangat berhubungan erat pada saat itu dengan tabut perjanjian yang ada di Shiloh pada saat itu. Dan kita tahu Tuhan pada saat itu disimbolkan dan hadir di tengah-tengah serubim ditutup tabut perjanjian. Ini menggambarkan bahwa Tuhan itu sesungguhnya adalah pemimpin atas umat Israel. Dan nanti dalam masa Raja Daud pada saat dia berperang melawan Goliat, dia menyatakan dia datang dalam nama Tuhan semesta alam. Dari sini kita belajar bahwa ternyata bagi orang Israel, Tuhan itu adalah pemimpin perang yang memberikan mereka kemenangan. Dan Alkitab memberikan catatan ada begitu banyak peristiwa-peristiwa peperangan yang secara jumlah dan armada serta kekuatan Israel itu lemah dan mudah dihancurkan. Tapi karena Tuhan pemimpin perang mereka menolong, maka mereka memperoleh kemenangan. Dan Tuhan sebagai The Lord of Hosts, dalam ayat yang kita baca nanti, suatu hari kelak akan bertakhta selama-lamanya sebagai Raja yang penuh kemuliaan. Saat ini Tuhan seringkali dihina, nama Yesus diinjak-injak, tapi suatu hari kelak The Lord of Hosts akan memerintah selama-lamanya. Itu dicatat juga di dalam Zakaria 14 ayat 9, juga di dalam Yesaya 37 ayat 16. Pada akhirnya nanti semua bangsa, semua raja, semua kerajaan akan bertelut di bawah kaki Tuhan sendiri. Dan kalau kita mau ambil secara kristologi, Tuhan Yesus itu adalah Raja yang akan datang dan Raja yang berkuasa selama-lamanya. Dia datang dengan tentaranya yang besar. Kalau nanti saudara membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-9 ayat 11 sampai 20, di situ dinyatakan Tuhan Yesus datang dalam kemegahan dan tidak ada yang dapat berani menandinginya. Di akhir masa tribulasi yang akan datang menghancurkan orang-orang yang menghina dan menolaknya. Ini satu gambaran yang sangat baik untuk kita semua, anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan itu The Lord of Hosts, dia berarti Tuhan yang maha kuasa dan hebat. Kita bisa datang kepadanya dalam iman kepada Kristus
membawa segala kebutuhan dan permasalahan kita. Apapun juga persoalan kita, the Lord of Hosts yang maha besar dan maha kuasa, yang mengendalikan seluruh bala tentara surga, pasti akan menolong kita. Dan secara rohani, kita itu disebut orang-orang yang lebih dari pemenang dalam Roma 8 ayat yang ke-37 sampai 39. Karena itu jangan takut akan apapun juga, jangan takut dalam hidup ini, karena kita percaya the Lord of Hosts, Tuhan bala tentara surga itu sanggup menolong kita. Dan kita juga harus senantiasa hidup dalam ketaatan kepadanya. Kalau Tuhan itu bala tentara surga, kita ini rakyat, umat yang patut tunduk sepenuhnya kepada pemimpin perang kita. Apapun yang dia perintahkan, kita harus lakukan dan taati, karena dia adalah the Lord of Hosts, Tuhan yang memberi kemenangan bagi kita. Kemenangan atas masalah, kemenangan atas penyakit, kemenangan atas berbagai macam hal yang terjadi dalam dunia ini. Karena itu tetap setia di dalam Tuhan, percaya Tuhan yang Maha Kuasa itu, bala tentara surga, Tuhan semesta alam akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Biar damai Kristus memenuhi hati kita semua. Dan besok pagi kita bangun dengan tubuh, jiwa, raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.